Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-42. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus. Judul renungan kali ini, Allah bagi mereka yang terabaikan. Ditulis oleh James Banks. Terkadang saya merasa seolah-olah saya terabaikan, padahal saya ingin sekali dipakai oleh Allah, kata N, pegawai yang sedang merapikan ruang olahraga di hotel yang saya kunjungi. Lewat obrolan kami saya mendapati bahwa ternyata kisah hidup Anne sangat luar biasa. Saya pernah menjadi pecandu narkoba dan pekerja seks di jalanan katanya. Namun saya tahu bahwa Allah ingin saya bertobat dan mengikut Dia. Suatu hari beberapa tahun lalu saya berlutut di kaki Tuhan dan Dia membebaskan saya. Saya berterima kasih kepada Anne karena telah menceritakan perbuatan Allah dalam dirinya. Saya juga meyakinkannya bahwa ia tidak terabaikan di mata Allah. Karena dengan caranya yang indah, dia telah memakai Anne lewat obrolan kami untuk mengingatkan saya akan kuasanya yang sanggup mengubahkan hidup seseorang. Allah senang memakai orang-orang yang mungkin terabaikan oleh sesamanya. Rasul Andreas tidaklah seterkenal saudaranya Petrus. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-42. Petrus bertemu Yesus melalui Andreas. Ketika Andreas, salah seorang murid Yohanes Pembaptis, belajar tentang Yesus dari sang guru, ia pun mengikuti Yesus dan percaya, dan dengan segera memberitahu saudaranya. Kesetiaan Andreas yang diam-diam ternyata membawa dampak yang mengguncangkan dunia. Allah menghargai pelayanan yang setia, bukan ketenaran. Dia dapat memakai kita dengan dahsyat dimanapun kita berada, bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan kita. Sahabat ODB, siapakah yang lewat kesetiaannya yang diam-diam telah membuat hidup Anda berubah? Dan bagaimana Anda dapat melayani Allah dengan melayani sesama Anda hari ini? Bapa, terima kasih karena Engkau tidak pernah mengabaikanku. Aku bersyukur Engkau dapat memakaiku untuk memberi dampak dimanapun aku berada. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali
melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.